Gol Hakan Calhanoglu mengakibatkan denda untuk AC Milan. Otoritas disiplin sepak bola Italia telah mengeluarkan keputusan terkait insiden yang terjadi dalam laga Coppa Italia. AC Milan dijatuhi sanksi denda sebesar 10.000 euro akibat perilaku suporternya saat pertandingan derby melawan Inter. Sanksi ini diberikan karena para pendukung Milan kedapatan mengarahkan sinar laser ke arah salah satu pemain lawan pada menit ke-40 babak pertama, dalam kasus ini kepada Wakin Korea. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap regulasi disiplin yang berlaku di kompetisi. Hal serupa terulang pada saat perayaan gol Inter, yang diciptakan oleh Hakan Calhanoglu, sekaligus mantan pemain dari AC Milan. Keputusan ini menjadi bagian dari langkah tegas otoritas sepak bola Italia dalam menjaga fair play dan kenyamanan dalam pertandingan, terutama di laga-laga berintensitas tinggi seperti Derby della Madonnina. Fabrizio Romano, Joao Felix akan tinggalkan AC Milan. AC Milan telah memutuskan untuk tidak mempertahankan Joao Felix setelah masa peminjamannya dari Chelsea berakhir pada akhir musim ini. Keputusan ini menandai akhir dari perjalanan singkat sang penyerang Portugal bersama Rossoneri, yang dimulai dengan harapan tinggi namun berakhir dengan kekecewaan. Joao Felix tiba di Milan dengan status pinjaman dari Chelsea, membawa ekspektasi besar setelah performa apiknya di masa lalu. Debutnya melawan Roma bahkan sempat memukau, dengan gol indah yang dicetak melalui tendangan cungkil. Namun, performanya terus menurun seiring waktu, dan ia gagal memberikan dampak signifikan dalam skema permainan Sergio Conceição. Keputusan untuk memainkan Felix di sayap kiri menggantikan Rafael Leao dalam laga besar melawan Napoli menjadi salah satu momen yang menuai kritik. Penampilannya dalam pertandingan itu dianggap tidak memadai, memperkuat pandangan bahwa ia tidak cocok dengan kebutuhan taktik Milan. Jurnalis sepak bola ternama, Fabrizio Romano, memberikan pembaruan melalui akun X-nya, mengonfirmasi bahwa Felix akan kembali ke Chelsea setelah masa pinjamannya berakhir. Keputusan ini tampaknya sudah diambil jauh sebelum musim berakhir, dengan performa Felix yang tidak cukup meyakinkan untuk mempertahankannya di San Siro. Agen Felix, Jorge Mendes, kini tengah bekerja untuk mencari klub baru bagi kliennya. Salah satu opsi yang muncul adalah Galatasaray, dengan kedua belah pihak dilaporkan terbuka terhadap ide tersebut. Klub Turki itu mungkin menjadi tujuan berikutnya bagi Felix, yang membutuhkan lingkungan baru untuk menghidupkan kembali karirnya. Nikola Zalewski ingin bertahan di Inter, klub siap permanenkan transfer dari Roma. Nikola Zalewski dikabarkan ingin melanjutkan karirnya bersama Inter. Menurut laporan jurnalis Nicolas Kira, Inter telah menyiapkan kontrak baru berdurasi hingga 2029 untuk sang pemain. Inter memiliki opsi pembelian dari AS Roma senilai 6 juta euro dan kini tengah mempertimbangkan serius untuk mengaktifkan klausul tersebut. Zalewski, yang bergabung dengan Inter dengan status pinjaman, dinilai telah menunjukkan potensi besar dalam sistem permainan Simone Inzaghi. Keinginannya untuk bertahan di Giuseppe Meazza memperkuat kemungkinan transfer permanen tersebut akan segera terrealisasi. Situasi ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang Inter dalam membangun kedalaman skuad dengan pemain muda bertalenta yang bisa berkontribusi secara berkelanjutan. Juventus merasakan perbedaan Igor Tudor dan Thiago Motta di sesi latihan. Juventus dengan cepat merasakan perbedaan signifikan antara pelatih baru mereka, Igor Tudor, dan pendahulunya, Thiago Motta, dalam sesi latihan pertama mereka di bawah asuhan pelatih Kroasia tersebut. Bianconeri berhasil memenangkan debut mereka di bawah Tudor, yang ditunjuk sebagai pelatih selama jeda internasional bulan lalu. Kini, mereka mendapatkan kesempatan menjalani seminggu penuh latihan bersama sang pelatih untuk beradaptasi dengan pendekatan barunya. Menurut laporan calciomercato.com, Tudor menunjukkan gaya kepemimpinan yang sangat vokal di pusat latihan klub, Continasa. Ia berulang kali meneriakkan instruksi kepada para pemain, terutama menegaskan bahwa kalian tidak bisa beristirahat sekarang selama sesi kebugaran. Selain itu, jumlah latihan ditingkatkan menjadi 2 kali sehari, dengan tuntutan agar skuad bermain dengan intensitas lebih tinggi. Perubahan taktik juga menjadi hal yang mencolok. Jika Thiago Motta dikenal dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan membangun serangan dengan hati-hati, Tudor mengusung pendekatan lebih direct. Ia meminta para pemainnya untuk segera melakukan umpan vertikal, menghindari operan ke belakang atau menyamping yang dianggap memperlambat aliran permainan. Di luar lapangan, Tudor juga berusaha memperkuat ikatan tim. Salah satu langkahnya adalah mengajak seluruh skuad Juventus makan malam bersama di restoran milik mantan bek Bianconeri, Leonardo Bonucci, yang berlokasi di Turin tadi malam. Dengan sesi latihan yang lebih intens dan perubahan pendekatan taktis, Juventus kini mulai beradaptasi dengan era baru di bawah Igor Tudor.
Jika Inter menang lagi, saya kira Napoli tidak akan sanggup mengejar. Mantan pelatih legendaris Italia, Arrigo Sacchi, memberikan pandangannya tentang persaingan Inter dan Napoli, sepak bola Italia, dan persaingan Scudetto musim ini dalam wawancara dengan Radio Capri. Sacchi menyoroti performa Napoli dalam pertandingan melawan Milan, memuji semangat tim asuhan Sergio Conceição meskipun menghadapi tantangan besar. Melawan Milan, Napoli bermain sangat baik karena mereka memberikan segalanya. Ketika sebuah tim melakukan itu, kita harus angkat topi. Sementara itu di AC Milan, banyak pemain yang telah kehilangan motivasi dan tim ini tidak lagi solid seperti sebelumnya. Conceição adalah pelatih yang bagus, tetapi ia menghadapi situasi yang sulit, ujar Sacchi. Kemudian sang pelatih legenda ini menyoroti kesalahan dalam perekrutan pemain turut mempengaruhi performa Napoli musim ini. Saya selalu memilih pemain yang bisa diandalkan dan cerdas. Napoli sebelumnya memiliki pelatih luar biasa, Antonio Conte, yang telah melakukan pekerjaan luar biasa. Sementara itu, tim saat ini mungkin mendatangkan pemain yang kurang cocok atau kehilangan motivasi, tambahnya. Dalam persaingan Scudetto, Sacchi menilai bahwa Inter sudah hampir tidak terkejar lagi. Kita lihat nanti, tetapi jika Inter terus menang, mereka tidak akan terkejar. Faktanya, mereka sudah memenangkan Scudetto, katanya. Sacchi juga menyoroti perbedaan investasi antara klub-klub besar di Serie A, menegaskan bahwa tim dengan pengeluaran lebih besar seharusnya meraih kesuksesan. Ada 3 atau 4 tim yang mengeluarkan lebih banyak uang, dan itu wajar jika mereka menang. Napoli tampak kelelahan melawan AC Milan, tetapi mereka tetap layak mendapat pujian, jelasnya. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Antonio Conte, yang menurutnya mampu bersaing meskipun memiliki sumber daya lebih terbatas dibanding Inter. Conte adalah pelatih luar biasa. Dengan sumber daya terbatas, ia harus menghadapi tim seperti Inter yang memiliki kekuatan finansial 3 atau 4 kali lipat lebih besar, pungkasnya.